Iya ya, ini satu ini 80 tahun, di atas 60 berapa? Ini ikut sekarang. Iya, sudah bisa di enggak. Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kembali kita duduk bersama di Taman Al-Markas untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan keumatan, kebangsaan, dan juga persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari. Hari ini adalah edisi yang ke-9, berarti sudah 9 kali kita bertemu dengan topik yang berbeda-beda. Dan pada pagi ini kita akan bicara kedengarannya agak berat karena kita akan membicarakan masalah Islam dalam perspektif tasawuf. Kata-kata tasawuf biasanya itu didiskusikan 2-3 hari belum tentu juga tuntas. Kalau yang membahasnya memang bukan ahlinya. Tapi pada hari ini insya Allah akan dibahas oleh ahlinya sehingga insya Allah semua akan menjadi ringan ya. Ya. Baiklah, seperti biasa kita perkenalkan dulu narasumber kita pada pagi ini. Jadi yang pertama itu adalah Bapak Profesor Dr. Asar Arsad. Beliau adalah mantan rektor UIN Alauddin Makassar 2011 2002 2011 Prof ya. 2002 2011 itu periode, dan sekarang ini beliau sebagai guru besar emeritus pada perguruan tinggi yang sama, masih aktif. Lalu kemudian yang kedua adalah Bapak Insinyur Haji Padli Ibrahim STMT IPM. Beliau adalah sekretaris Yayasan Haji Ahmad Surur. Kita baru dengar ini nama dan mungkin nanti beliau akan memperkenalkan yayasan itu bergerak di bidang apa, kira begitu ya Pak Padli ya. Dan Pak Padli ini juga aktivis HMI pada zamannya ya. Anggotanya Pak Arman. Baiklah Bapak Ibu hadirin, kita berikan kesempatan pertama kepada Prof untuk memulai diskusi ini, dan dengan ini dipersilakan. Saya dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kenal sekali di sini, ini senior saya ini satu, Pak Profesor Rahman Geteng ya. Ini paling senior di atas 80 sekarang. Ini ada Pak Rahman Geteng di sini. Kemudian Pak Muammar ini jelas sejak sebelum keberangkatan ke Mesir sampai pulang dari Mesir, dan sekarang menjadi calon rektor UIN Alauddin juga. Sekarang sudah rektor Universitas Al-Ghazali sebenarnya dahulu ya. Baik Bapak Ibu, saya tidak sebut satu persatu, habis khawatir nanti habis waktunya. Sementara sebagaimana katakan tadi, betul itu, berbicara tentang tasawuf itu, kalau saya sebenarnya nggak terlalu tertarik berbicara tentang tasawuf karena dari segi sejarah itu sudah ada dari dahulu. Sejak abad pertama, abad kedua Hijriah sudah ada. Ya sumbernya ya dari ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Tapi kalau mau disimpulkan, nah ini tadi ya disimpulkan secara umum. Tasawuf itu
tujuan utamanya sebenarnya adalah tahzibul akhlak. Tahzibul akhlak itu tazinul akhlak. Tuh. Jadi itu intinya. Kemudian yang seterusnya ada 3 istilah bukan dari Rasulullah tetapi dari pakar-pakar setahu saya. Bidang saya ini ilmu manajemen, Pak. Jadi di Amerika itu saya ngambil ilmu manajemen, bukan studi agama. Beda dengan kawan-kawan yang lain, Pak Kamarudin Amin bidang hadis ya di Jerman dan seterusnya. Kalau saya itu memang bidang ilmu linguistik pertama sekali, baru Humphrey Fellow-nya itu sebagai itu bidang ilmu manajemen. Maka guru besar saya juga dalam ilmu manajemen sebenarnya. Gitu. Kenapa kok sekarang? Nah, sama dengan anak muda kita. Ya, itu tertarik lah. Karena ujung-ujungnya kita akhirnya larinya kepada bagaimana bertemu dengan Tuhan Rodiyatan dia. Jadi kita rela, Allah juga rela menerima kita. Itu sebenarnya ujungnya. Adapun kalau ada yang formal itu karena manusia ini harus ada yang membimbing. Yang membimbing itu namanya mursyid. Yang mursyid itulah yang membuahkan tarekat. Pada tarekat itu muncul mursyid. Nah, namanya pun beraneka ragam. Mursyid itu artinya pembimbing. Jadi mursyid itu yang membimbing kita. Kalau tidak ada mursyidnya itu maka mursyidnya itu adalah syaitan. Syaitan. Ya. Walladhi yurshiduhu ila tariqah ila Allah. Dan itu yang sangat berbahaya. Maka perlu mursyid. Ada 3 istilah yang paling inti itu di dalam kajian tasawuf. Ya. Istilah yang pertama itu disebut dengan takhalli. Takhalli itu artinya mengosongkan diri kita dari al-akhlak al-mazmumah, akhlak yang tercela. Jadi itu yang pertama, setelah kosong dari akhlak yang mazmumah, masuk kepada tahalli. Tahalli itu artinya itu kemudian menghiasi diri kita dengan akhlak yang terpuji. Nah, barulah yang terakhir itu tajalli. Tajalli itu ya kita menyifati sifatnya Tuhan yang terpuji juga. Maka lahirlah sosok yang disebut dengan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu sejarahnya karena Allah mau melihat dirinya. Maka timbul beberapa hadis yang oleh beberapa pakar ada dikatakan itu maudhu'i, ya, dan itu dhaif dan seterusnya. Kalau saya tidak tertarik kepada itu. Saya tertarik kepada isinya. Jadi saya dididik di Barat, dididik di Amerika, sebenarnya di Kanada juga mengajar dan menerjemah. Itu sebenarnya yang membuat saya terpikat dengan itu. Ya, sebenarnya hanya satu aja, itu cara berpikir. Cara berpikir yang kritis dan rasional. Itu aja. Dari situ kalau saya sudah ngambil hal-hal yang baik dari situ mengenai cara berpikir yang sistematis, maka itu akan mendukung pemahaman saya terhadap ajaran agama ini dengan baik. Di situ baru saya kembali ke agama. Agama itu paling inti, Pak. Ya. Maka saya diminta oleh Andi Badi
untuk memberi arahan-arahan pada setiap hari Sabtu subuh itu untuk memberikan. Nah, saya tertarik karena permintaannya begitu. Ya, saya tertarik kepada yang isinya itu satu, yang kira-kira ada gunanya buat saya juga. Gunanya karena saya sudah umur 72 tahun sekarang. Ya, tidak lama lagi masuk 73 tahun. Ya syukur-syukur kalau sehat terus seperti Profesor Rahman Getang yang sekarang sudah di atas 80. Ya. Tuh. Jadi kehidupan ini itu bertepi. Tapi ada yang tidak bertepi dalam diri kita. Buku-buku yang menulis tentang itu banyak juga. Yang moderat sekali itu adalah Al-Mulamma. Itu bahasa Arab ditulis. Ini bisa menjelaskan itu hanya tamatan Mesir. Hanya seperti Ustadz kita, imam kita ini Pak Amar. Amar itu ya bisa menjelaskan itu karena dia kuasai bahasa Arab karena sudah dari Mesir gitu. Begitu juga yang lain-lain. Kalau seperti saya barangkali Ustadz juga ini itu ya sama ya 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 kebetulan gitu ya. Saya sampingan aja karena kebutuhan pokok saya sekarang adalah bagaimana membayangkan saya ketemu Tuhan kayak apa. Dosa-dosa saya itu begitu banyak ya. Waktu hidup, kemudian itu setidak-tidaknya bisa mengarahkan saya. Nah, supaya selamat, selamat akhiratnya. Ya, dunianya sudah, ya sekarang tinggal akhiratnya. Lah kalau ada dunia yang ditawarkan lagi, ya dunianya itu supaya lebih menyempurnakan, supaya dunia itu dipakai jadi alat untuk menuju akhirat kekal. Jadi gini, Pak, itu. Tapi pada intinya itu tiga itu aja tadi yang saya katakan tajalli itu supaya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kepingin melihat dirinya, maka dia ciptakan makhluk-makhluk ini untuk melihat kebesarannya sendiri. Dan menciptakan sosok makhluk yang paling paling eh, paling sophisticated itu tidak lain daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berselawat. Kita nggak bisa itu berdoa tanpa salawat. Karena Muhammad itu adalah inti. Inti daripada segala-galanya. Buktinya, nah ini secara rasional. Syahadat kita isinya asyhadu an la ilaha illallah, Allah, nggak boleh lupa. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau abduhu wa rasul. Itu intinya dua aja. Itu. Jadi itu. Oleh karena itu, maka eh, intinya dua jadinya. Yang pertama itu setelah tiga tadi itu ada dua. Intinya itu yang pertama itu tazkiyatun nafsi, mensucikan diri, ya. Yang kedua itu adalah taqiyatun nafsi. Taqiyatun nafsi itu meningkatkan diri sehingga sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya pakai bahasa yang mudah saja. Saya tidak pakai bahasa yang itu. Jadi dua aja yang saya ingin jelaskan setelah yang tiga tadi. Nah, selanjutnya sebagaimana saya katakan tadi untuk membimbing kita memahami agama ini dengan sempurna, maka diperlukan mursyid. Mursyid itu ada dalam tarekat. Tarekat itu adalah jalan. Jalan menuju sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya rasional gitu. Ya, itu. Sekali lagi, nah, oleh karena itu, maka kita
Pijakannya apa? Ayat Al-Quran. Umpamanya surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah ayat 2. Itu istrinya wala uksimu bin nafsil lawamah. Nah, timbullah istilah nafsul lawam. Dalam buku Tanwirul Qulub, dalam bab tentang babun nafsi, itu Tanwirul Qulub, babun nafsi, itu tentang jiwa itu eh, istilah an-nafsul lawamah itu tidak muncul dari mana-mana, muncul dari Quran. Qurannya adalah dari surat Al-Qiyamah. Lalu muncul lagi yang juga negatif, yaitu nafsul ammarah bisu dalam surat Yusuf, berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam surat Yusuf ayat 53 itu an-nafsul ammarah bisu namanya. Karena istilahnya dari Quran. Nafsul lawamah, an-nafsul ammarah bisu. Itu dua-duanya negatif. Ada yang positif. Yang positif itu ada dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang ketiga, namanya nafsul mutmainnah. Kita kepingin semua mempelajari. Ya, kalau bapak-bapak eh, saya sebenarnya tidak suka istilah tasawuf itu. Tidak sukanya itu karena itu lahir kemudian. Ada yang kemudian bersebab orang kecewa, tidak bisa lagi memenangkan persaingan-persaingan dunia dalam ilmu, dalam politik dan dalam eh, ya kehidupan dunia, lalu lari kepada tasawuf. Itu awalnya. Lalu pada perkembangan selanjutnya itu dilihat loh, kok begitu? Maka sering para pakar itu, Nur Khalis Majid umpamanya, yang semasa dengan Nur Khalis Majid itu ya dahulu, kemudian Pak Quraisy, Quraisy Shihab, Dr. Quraisy Shihab, ya masih hidup sampai sekarang ini, Pak Prof. Dr. Harun Nasution, itu mengajarkan, ingat loh, besok hari kiamat, kalau masih ada biji kurma, ya, yang bisa ditanam, tanamlah, ya. Kalau Anda masih dapat itu menanamnya, tanam. Itu besok sudah kiamat loh. Sudah besok kiamat, kalau masih dapat itu, ya tanam. Kenapa? Ini untuk menggambarkan sebenarnya, ya, ajaran Quran yang menengah, ya. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, kenapa kamu harus itu bekerja keras untuk akhiratmu? Ya seakan-akan besok kamu sudah mengakhiri, sudah diputuskan hubungan antara ruh dengan jasadmu. Nah, saya sebut kata-kata ruh. Maka saya sangat senang sekali membaca buku-buku tentang ruh. Ada Ar-Ruh, itu yang ditulis oleh orang ulama di Saudi. Nah, kelihatan isinya nggak terlalu terlalu tajam meskipun tebal, ya. Ada Ar-Ruh Indah Al-Falasifa wal Mutakallimin, itu juga begitu, ya. Nggak juga tajam. Kalau menurut saya yang tajam itu adalah Ar-Rasail. Buku Ar-Rasail oleh Ikhwanus Shafa itu yang paling tajam menurut saya. Kalau saya nggak sejalan. Nah, ini alur pikiran saya yang dididik di Barat. Kalau Ar-Ruh Indal Falasifa wal Mutakallimin, kalau itu nggak sampai. Yang paling tajam itu adalah Ar-Rasail.
Rasailu ikhwan safa. Nah, orang memang kadang-kadang menganggap itu ikhwan safa itu kan Syiah. Iya, dia Syiah karena dia lahir pada zaman Syiah. Kemungkinan saja dia itu mengungkap itu secara sembunyi-bunyi karena yang namanya Ikhwanus Safa itu nggak jelas orangnya siapa karena dia memang menyembunyikan identitas dirinya akibat daripada pemahaman saya ini nggak mau terlibat politik lagi. Kenapa tidak mau terlibat politik? Ya, karena kalau dengan politik dia dipenjarakan, dia disakiti, oke lah. Saya nggak mau mengganggu siapa-siapa, saya hanya mau tulis ini aja. Itu ditulis dan diungkap dan disitasi oleh Barat. Banyak sekali yang mensitasi itu kitab Rasail Ikhwan Safa. Saya sering bagikan kepada anak S3. Cuma saya khawatirkan dia tidak paham karena berbahasa Arab dari awal sampai akhir. Ya kan? Itu. Jadi begitu. Rasail Ikhwan Safa. Kenapa ada demikian? Nah, saya ditanya. Kalau mau tanya, kalau mau tahu, ya, takrif, definisi daripada ruh yang paling masuk akal bagi saya sesuai dengan pengalaman hidup dan pengalaman melihat orang, literatur barat dan seterusnya. Itu tiada lain daripada buku Ar-Rasail itu. Dan untungnya buku Rasail ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Waktu mulia di Kartanegara, saya ketemu beliau di Brunei, sama-sama bawa makalah di Brunei. Itu ketemu dia di sana, dia yang mengatakan, saya sudah selesaikan tuh tulis itu. Rasail Ikhwanisa terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Jadi yang menginspirasi saya banyak itu penjelasan-penjelasan dari situ itu karena menurut saya itu yang saya tadi sampaikan bahwa saya diajar untuk kritis dan logis dalam berpikir. Maka meskipun al-mulama itu menyatakan bahwasanya tidak menyebut buku itu dan tidak menyebut tokohnya, karena biasanya orang-orang tasawuf itu nggak mau menyalah-nyalahkan siapa-siapa. Nah, oleh karena itu yang disalahkan adalah pemikirannya, tetapi orangnya dia tidak sebut nama. Gitu. Nah, ini kita diajar oleh para ulama dahulu untuk bersifat tawadu. Karena intinya itu adalah itu. Jadi, tiga istilah itu ada dalam buku Tanwirul Qulub, dalam babun nafsi. Ada itu di situ. Ya. Dijelaskan ayatnya juga dijelaskan. Rujukannya juga dijelaskan. Dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oleh karena itu, saya bilang begini, andaikan orang ini sepaham dengan yang saya pahami, maka yang perlu kita sebenarnya pelajari beda dengan ulama yang lain, ya, yang dari Saudi Arabia umpamanya, yang mengatakan haram itu berbicara tentang ruh. Bagaimana mengatakan haram sementara ayat Al-Quran menyebut ruh berkali-kali, iya kan? Lebih daripada 10 kali menyebutnya itu. Umpamanya saja, wabada khalqal dalam surat Sajadah setiap hari Jumat itu subuh dibaca wabada khalqal insani min tin tsumma ja'ala naslahu min sulalatin ma'in mahin tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi faja'alakum sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun dan seterusnya. Itu isinya ya 7. Hanya itu aja bahwasanya Allah tolong diingatkan saya karena kalau saya bicara terus ini Ya, 2 menit saya. oh 2 menit lagi ya 2 menit lagi. Wajalakum sama wal absara wal afida kalimat. Jadi diciptakannya itu jadi awal kejadian kita itu dari yang disebut dalam surat Sajadah itu ada 2. Pertama tanah, yang kedua air.
dalam ayat yang lengkap. Tanah, air, angin, dan api. Api itu datang belakangan. Nah, mudah-mudahan ini permulaan sesuai dengan komitmen 2 menit. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus sebagai pengantar dari Prof. Rajab. Ini baru terasa bahwa memang kita sedang dalam situasi pengajian, ya. Kalau yang sebelumnya itu tentu berat juga, tetapi rasa-rasanya tidak seberat ini. Baik, kita lanjutkan kepada pembicara kedua. Habib, gitu. Pak Padli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulih mustafa wa ala alihi wa man ihtada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Yang saya hormati guru kami Prof. Asar, Prof. Rahman, Prof. Muammar, dan seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan yang sangat memantik diskusi kita adalah karena moderator luar biasa. Jadi seperti apa yang dijelaskan tadi Pak Prof, sangat berat, sangat berat. Saya pun kemarin disampaikan sama pengurus bahwa diminta untuk mengisi. Saya sebenarnya tidak bersedia Prof karena bukan kompetensi saya. Sehingga izinkan saya mungkin menyampaikan dari perspektif historis saja ya. Karena konsepsi metodologi tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Tadi dipertanyakan Yayasan Haji Ahmad Suhur itu berada di Bone, ketuanya itu kawannya Prof. Muammar. Saya sendiri sehari-hari berkiprah di BUMN sebagai GM di PT Yodiakarya, kantor saya di Veterani. Saya anak buah dari Pak Satria. Kalau kita berbicara tasawuf, maka kita berbicara ranah tentang bagaimana bertakarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Caranya adalah, metodenya adalah tarekat. Dan ini macam-macam, sekian banyak tarekah. Menurut NU kan yang mu'tabarah itu 40 ya. Ini merujuk pada kitab yang ditulis oleh Sayyid Ahmad bin Idris yang wafat pada tahun 1830 ya. Ibu bapak yang saya muliakan, tasawuf umumnya dibagi dua, yaitu tasawuf sunni dan tasawuf falsafi. Secara otoritas sumber, tasawuf sunni itu merujuk pada Al-Quran dan hadis, sementara tasawuf falsafi banyak yang mengatakan bersinggungan dengan mistisme di luar Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa merujuk pada pandangan-pandangan yang dibangun oleh Aristoteles maupun Plato. Secara praktis tasawuf sunni itu secara praktis tasawuf sunni itu mengamalkan wirid-wirid, sementara falsafi itu lebih fokus pada pendalaman intelektualitas untuk mengenal Tuhan. Ada beberapa diskursus yang berkembang dalam perjalanan dua pendekatan ini. Tentu ada yang menentang, diantaranya adalah Ibnu Qayyum dan Ibnu Taimiyah, sebagaimana kitab tadi yang disebutkan oleh Pak Prof. Ar-Ruh, Prof ya. Namun dalam perjalanannya ada juga ulama-ulama yang kemudian melakukan mediasi di antara keduanya. Seperti mungkin Hamzah Fansuri itu melakukan mediasi, walaupun beliau juga dianggap tokoh yang kontroversial. Tokoh-tokoh daripada pengamal ataupun pencetus tasawuf sunni diantaranya adalah Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, kemudian kita mengenal yang masyhur yaitu Imam Al-Ghazali, kemudian ada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada di belakangan misalnya Syed Hasan Zazili. Sementara yang tasawuf falsafi
kita mengenal tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Arabi, Al-Farabi, Mullah Sadra, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita melihat tema ini, Islam dalam perspektif tasawuf, seakan-akan tasawuf ini di luar daripada Islam, kemudian memberikan perspektif. Bisa juga seperti itu. Namun saya lebih memilih tasawuf dalam perspektif Islam. Bagaimana kemudian tasawuf itu memberi kontribusi besar dalam penyebaran Islam. Kalau kita mengenal tadi tokoh-tokoh besar di Timur Tengah misalnya, maka di negeri kita ini banyak juga tokoh-tokoh besar yang merupakan penyebar Islam yang juga adalah pengamal tarekat. Misalnya kita mengenal Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang berafiliasi pada tarekat Rifaiyah. Kita mengenal Abdul Samad Al-Pelembani yang berafiliasi pada tarekat Khalwatiyah ataupun Samaniyah. Yang masyhur di kita adalah Syekh Yusuf Al-Makassari yang berafiliasi pada tarekat Khalwatiyah juga Naksabandiyah. Kemudian ada tokoh seperti tokoh yang tasawuf falsafi ya, misalnya Hamzah Fansuri tadi maupun Muhyiddin Al-Jawi. Nah, kalau kita melihat kontribusi tokoh-tokoh ini luar biasa dalam bagaimana melakukan penguatan dakwah Islam di Nusantara. Apakah hanya mereka? Kita sudah di Sulawesi hanya mengenal 2 tokoh besar ulama kita, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari, kemudian ada muridnya beberapa orang. Kemudian setelah itu lompat kurang lebih 2 abad, lompat sampai kemudian kita hanya mengenal tokoh seperti Andre Gurutta Kiai Haji Muhammad As'ad Sengkang yang datang pada awal abad 20, kemudian membina sekian banyak murid, di manalah kemudian murid-muridnya ini yang melakukan melanjutkan risalah dakwahnya, membangun beberapa pondok pesantren di beberapa kabupaten. Pada rentang antara Syekh Yusuf Al-Makassari yang wafat pada tahun 1690-an, abad ke-17 akhir, sampai kemudian datangnya Andre Gurutta Kiai Haji Muhammad As'ad yang wafat pada tahun 1952, itu terdapat kekosongan tokoh pendakwah juga pengamal tarekat dalam literasi ya. Padahal faktanya cukup banyak tokoh-tokoh ulama Sulawesi Selatan yang memiliki kontribusi besar dalam dakwah juga dalam tradisi tasawuf ataupun tarekat di Sulawesi Selatan. Izinkan saya Prof menyebut beberapa nama yang mungkin saja tidak pernah kita dengar dalam tutur orang-orang tua kita, apalagi membaca dalam literasi. Ada satu rumah di Mekah. Kalau orang-orang tua kami atau yang pernah haji umrah 10 tahun yang lalu mengenal tempat yang namanya Pasar Seng. Di sekitar Pasar Seng itu ada kampung yang bernama Al-Qararah, Sukak Al-Garb, kemudian sekarang itu di dekat terowongan Sulaimaniyah. Di kampung bernama Al-Qararah ini, karena pada saat itu tumbuh ribat zawiyah, tempat para mursyid mengijazahkan tarekat pada murid-muridnya, terutama yang masyhur misalnya di Jabal Abu Qubais, di mana sekian banyak mursyid mengijazahkan tarekat pada jamaah haji yang berasal dari berbagai negara, termasuk Sulawesi Selatan. Di Al-Qararah ini ada satu rumah yang diwakafkan oleh seorang ulama Sulsel yang merupakan anak dari kakek Bontoala yang bernama Al-Khatib Syekh Ibrahim Al-Khatib Al-Batuwalak. Dalam naskah itu disebut seperti itu, kakek Bontoala. Al-Khatib itu bahasa Arabnya kakek. Jadi ulama ini bernama Syekh Abu Bakar Al-Wajo, Al-Jawi Al-Bugisi Al-Wajo, itu kemudian setelah kembali ke Sulawesi, itu mewakafkan rumahnya di Al-Qararah, yang kemudian nazir rumah wakaf itu adalah ulama Bugis juga, ulama Sulsel yang bernama Syekh Muhammad Al-Buni, berasal dari Buni. Kemudian setelah wafatnya Syekh Muhammad, kemudian rumah itu
dilanjutkan pengurusannya oleh anaknya yang bernama Syekh Muhammad bin Yahya. Kemudian dilanjutkan lagi oleh anaknya yang bernama Syekh Abbas Al-Bugisi Al-Buni. Sampai kemudian kuat dugaan rumah ini ditinggali oleh kakek daripada Andre Gurutta, Kiai Haji Muhammad Asad, yang bernama Syekh Abdurrahman Guru Teru. Dari sinilah istilah Guru Teru lahir, karena rumah ini menjadi tempat yat-terusi ketika ada ulama-ulama Bugis, ada ulama-ulama Sulawesi Selatan yang baru tiba di Mekah, yang tidak memiliki referensi cukup banyak tentang tradisi keilmuan ataupun ekosistem atmosfer keilmuan pada saat itu di Mekah. Apa yang dilakukan di rumah ini? Syekh Abu Bakar kurang lebih menulis 5 naskah kitab. 3 di antaranya adalah kitab karya Syekh Yusuf Al-Makassari. 3 di antaranya adalah kitab Syekh Yusuf Al-Makassari. Kemudian sepulang di Bone menjadi kaktek lagi di Pelaka, beliau lagi melanjutkan tradisi penulisan itu. Selain daripada Syekh Abu Bakar yang konon wafat pada tahun 1820, ada lagi satu ulama Bugis juga yang bernama Syekh Muhammad Mustahyi Al-Wajo. Beliau menulis kurang lebih 7 naskah di rumah itu. 2 atau 3 di antaranya adalah naskah yang berkaitan dengan tasawuf ataupun tarekat. Ada lagi satu nama yang juga fenomenal bernama Syekh Zainal Abidin Al-Jawi Al-Bugisi Al-Pammani, berasal dari Pammana. Beliau ini adalah kakek daripada Andre Gurutta, tadi si Dendreng Muin Yusuf. Dan ternyata juga setelah saya ketemu Puah Hilmi, itu juga adalah kakek dari Andre Gurutta, Prof. Aliyafi almarhum. Syekh Zainal Abidin ini sangat luar biasa, karena dalam naskahnya yang saya dapat di Goa, itu beliau menulis 52 mushaf di Nusantara. Nanti setelah mungkin ada sesi tanya jawab, saya bisa melanjutkan. Selain daripada Syekh Zainal Abidin, ada satu ulama juga dari Bugis juga yang bernama Syekh Ibrahim bin Ahmad. Beliau menulis satu kitab yang berjudul Kimi Al-Yakin, di mana kitab ini adalah aslinya ditulis oleh Mursyid Tarekat Idrisiyah, Sayyid Ahmad bin Idris. Naskahnya ada di Pompanua ke tahun 1832. Kemudian ada lagi satu ulama yang masyhur juga pada pertengahan abad 19 bernama Syekh Abdul Majid Al-Jawi Al-Bugisi Al-Buni. Beliau menulis kurang lebih 17 naskah kitab ketika di Mekah, di mana periode keilmuannya kurang lebih 25 atau sampai 30 tahun. Salah satu kitab yang ditulis oleh beliau adalah An-Nafahat Al-Ilahiyat, yang merupakan kumpulan atau bisa jadi juga salinan daripada kitab gurunya, yaitu Sayyid Muhammad bin Ali As-Sanusi, penggagas tarekat Sanusiyah. Ini yang masyhur di awal abad 20, tarekat Sanusiyah, atau tarekat Al-Muhammadiyah, atau tarekat Al-Idrisiyah. Ada lagi sejumlah nama seperti Syekh Abdullah Al-Bugisi Ar-Rabbani, orang Rappan. Juga menulis kitab di rumah ini, di Al-Qararah. Ada satu mushaf yang saya temui di Denpasar, ditulis oleh Haji Ismail Imam Madello. Ternyata mushaf yang ada di Kampung Bugis di Denpasar ditulis oleh Imam Madello. Madellonya Sopeng, bukan Madellonya baru. Itu ditulis kurang lebih pada tahun 1840-an. Kuat dugaan mushaf ini juga ditulis di rumah ini. Ada satu lagi mushaf di Balalompoa yang ditulis oleh orang yang sama, penulis mushaf di Sengkang. Itu juga dalam kolofon mushaf tersebut disebutkan bahwa mushaf tersebut ditulis di Kampung Al-Qararah tadi. Ada sekian banyak ulama, karena waktu terbatas, ada sekian banyak ulama yang menulis kitab, terutama kitab-kitab yang berkaitan tasawuf dan tarekat di rumah tersebut.
apa yang bisa kita simpulkan bahwa tradisi tasawuf ini adalah tradisi yang cukup lama. Seperti yang disampaikan tadi oleh guru kita, Prof. Azhar, ini tradisi yang cukup lama yang ada sejak 1 Hijriah. Kemudian mengalami penurunan tren dominasi karena beberapa faktor eksternal. Salah satu di antaranya adalah risalah-risalah yang ditulis oleh Mufti Batavia, Syed Usman bin Yahya, yang waktu itu pada masa itu banyak berinteraksi dengan Snob, seorang orientalis yang konon katanya masuk Islam. Bagaimana kemudian melakukan upaya memberikan persepsi sesat kepada para pengamal tarekat, sehingga banyak orang-orang tua kita pada masa itu tidak lagi mengamalkan tarekat. Padahal sebelumnya raja-raja di Sulsel, Raja Goa, Raja di Telum Pocoy, Bone Sopeng Wajo, mereka adalah pengamal-pengamal tarekat, terutama Khalwatiyah. Bahkan Laten Ritapu Arumpone menulis 2 kitab berbahasa Arab yang merupakan intisari daripada kitab-kitab Syekh Yusuf Al-Makassari. Itu satunya berjudul Nurul Hadi. Beliau tulis kitab tersebut atas bantuan Qadi Bone pada masa itu yang bernama Andre Gurta Ki Haji Adam. Ibu bapak yang saya muliakan, ada banyak naskah-naskah yang memberikan penjelasan kepada kita yang saya dapatkan dari beberapa tempat, memberikan penjelasan kepada kita betapa amalan-amalan orang tua kita dulu luar biasa. Baik amalan tahlilnya maupun salawatnya. Ada sejumlah kitab-kitab salawat yang saya temukan yang hari ini tidak lagi diamalkan, jarang lagi diamalkan oleh generasi-generasi sekarang. Misalnya kitab Dalail Al-Khairat yang merupakan amalan daripada tarekat Khalwatiyah, juga Zaziliyah, bahkan juga Idrisiyah mengamalkan ini, kitab yang ditulis oleh Syed Al-Imam Sulaiman Al-Jazuli. Itu banyak sekali naskah-naskah yang saya temukan, ada di Bantaeng, ada di Sinjai, ada di Bone, ada di Sengkang, kitab salawat harian yang ditulis oleh Syed Sulaiman Al-Jazuli, di mana salawat hari Senin berbeda Selasa dan seterusnya. Ini banyak sekali naskahnya. Ya. Saya kira sebagai pengantar demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Mari kita berikan aplaus kepada kedua narasumber kita ya. Ini susah sekali rasanya moderator untuk mencari kalimat-kalimat kunci yang bisa menjadi catatan ya. Tetapi saya pikir antara lain tadi itu ada dulu filosof yang namanya Descartes. Dia bilang saya berpikir maka saya ada. Mungkin kalau dalam pandangan tasawuf saya ada karena saya Islam. Nah, kemudian tadi ini Pak Prof banyak sekali mengulangi itu, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Lalu kita diarahkan bahwa untuk mencapai itu memang perlu bimbingan-bimbingan. Dan saya kira referensi bimbingan kita sudah tahu semua, tetap Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kemudian juga dikatakan tadi bahwa jangan seolah-olah antar kehidupan dunia dan akhirat itu 50-50. Karena secara kritis dan logis, menurut Prof, sesungguhnya negeri akhir tujuan kita itu adalah akhirat. Kalau begitu, dunia ini adalah alat untuk bagaimana mencapai kehidupan yang lestari di akhirat nanti. Kira-kira begitu cara pikirnya. Nah, kemudian dari Pak Padli, saya pikir kita sudah dengarkan tadi, beliau ini adalah perpustakaan tasawuf yang berjalan. Begitu ya. Jadi sempurna sekali beliau kajian-kajiannya, dan tentu kita sangat kagum karena masih ada anak muda yang begitu tertarik untuk mengkaji ini. Karena ternyata tradisi ketasawufan itu bagi orang Bugis Makassar bukan hal baru. Tapi kemudian ditinggalkan, dan saya kira sudah saatnya untuk kita bangkitkan kembali. Dan ada kata-kata tadi yang menarik juga, kata kate. Yang kita kenal kate itu dalam tradisi Bugis Makassar adalah patumpukan rang. Informasi besar atau kecil tentang tasawuf. Dan itulah yang akan kita sampaikan di tempat yang terbuka ini dalam bentuk pertanyaan. Baiknya diantarkan ke Pak Prof
Tadi ini. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua merasa berbahagia bahwa kita bisa bertemu dalam forum ini. Satu forum yang sangat mulia, satu forum yang disebutkan oleh Nabi sebagai taman surga. Ya. Jadi kita sekarang berada di dalam taman surga. Menarik sekali apa yang kita dengar dari dua narasumber tadi. Saya hanya berdasarkan hasil bacaan saya, karena saya belum tertarik untuk masuk dalam dunia sufi, seperti Pak Asar tadi. Tapi saya senang, ya. Di dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Harun Nasution, yang berjudul Falsafah dan Mistisisme dalam Islam, Tasawuf dan Mistisisme dalam Islam. Jadi pikiran Harun Nasution ini menganggap bahwa tasawuf dan mistisisme itu ya sangat Islami. Di dalam salah satu bab dikemukakan bahwa asal-usul tasawuf itu menurut beliau bersumber dari agama-agama Samawi dan agama Wad'i. Ya. Agama-agama yang pernah lahir, ya, yang kita kenal dengan agama Samawi dan agama Wad'i, ya, meninggalkan jejak tentang tasawuf ini. Nah, kalau dalam buku itu dikemukakan bahwa asal-usul tasawuf dalam Islam itu sudah ada pada masa Nabi di Madinah, yang dilakukan oleh kelompok Ahlus Suffah, yaitu kaum muhajirin yang hanya tinggal di masjid, yang kecenderungan hidupnya lebih terarah kepada akhirat ketimbang dengan dunia. Kemudian dalam buku itu juga disebutkan bahwa tasawuf ini kemudian muncul, ya, berbarengan dengan kekalahan umat Islam di Abbasiyah dari serangan Hulakukan. Seolah-olah bahwa kemunculan tasawuf ini disebabkan karena umat Islam pada waktu itu sangat kecewa akibat kekalahan besar yang dilakukan oleh Hulakukan, yang disebutkan bahwa apa yang terjadi pada waktu itu digambarkan bahwa begitu kejamnya Hulakukan ini sehingga terjadilah tumpukan mayat yang menggunung dan darah yang menyebar ke sungai sehingga warna jernih menjadi merah. Disinilah umat Islam kembali ke mengembangkan tasawuf itu. Jadi disebabkan, kalau menurut pandangan ini, kekecewaan umat Islam terhadap kekalahan yang luar biasa itu. Maka umat Islam balik haluan meninggalkan dunia menuju ke akhirat. Karena akhirat itulah yang harus diutamakan. Dengan demikian berbarengan itu lahir juga tarekat. Tarekat yang memudah-mudahkan agama. Ya. Tarekat yang memberikan kesempatan kepada mereka-mereka pada waktu itu untuk hidup di dalam Islam itu dengan kesederhanaan di dalam ilmu. Tak usah ilmu banyak-banyak, tapi ilmu yang dikembangkan itu yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Nah, menurut Harun Nasution, akibat daripada berkembangnya tasawuf dan tarekat ini, maka umat Islam mengalami kemunduran. Ya, sampai jatuhnya
dinasti apa namanya di Turki itu ya, ya, yang menyebabkan orang Islam ke belakang dan muncullah Barat sampai pada hari ini ya disebabkan karena umat Islam meninggalkan dunia ya. Tentu juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia itu tidak terlalu diperlukan. Nah, dampaknya ini kita lihat pada akhir abad ke-13 setelah berkembang Islam di Indonesia yang dibawa oleh para mubalik ya. Ada sumber yang mengatakan langsung dari Arab, ada yang mengatakan langsung dari India, yaitu dari kerajaan Mughal. Karena pada waktu itu di Mughal kebangkitan dunia dalam dunia Hindu, ya. Dan ini sangat berpengaruh. Datangnya Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ulama besar pemberat dari sana yang kemudian menggagas lahirnya pesantren. Sayang sekali kalau kita lihat ini sejarah ini. Saya sangat salut kepada pesantren, tapi kalau melihat sejarah pesantren ini pada mulanya ya Ya, hanya mengembangkan ilmu-ilmu yang dianggap ilmu agama. bisa Prof lebih fokus. Sedangkan ilmu di luar agama itu dianggap ilmu yang haram. Karena itu di pesantren pada waktu itu yang diajarkan hanya ilmu Islam. Ilmu yang datang dari barat itu akibat kemajuan barat dan kemunduran Islam itu haram. Nanti di akhir abad ke-19 setelah berkembangnya dakwah Islam yang dibawa oleh salah satu organisasi Islam yang paling terkenal, Jamiatul Khair, yang mendirikan Madrasah Al-Khairiyah, lahirlah lembaga pendidikan modern yang mencoba mengembalikan Islam itu dari dua arah, yaitu arah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia harus disejajarkan. Karena itu berkembanglah lembaga-lembaga yang disebut madrasah dan selanjutnya saya kesimpulannya bahwa kalau kita melihat sejarah daripada tasawuf ini ya tentu ada yang objektif, ada yang negatif. Tapi kita kembalikan untuk melihat bahwa Islam itu adalah satu ajaran yang mensejajarkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Saya kira demikian. Terima Baik, kasih. kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin mendengarkan sampai 3 dulu ya. Ini Adinda, kemudian yang kedua nanti yang di belakang pakai kopiah, silakan 4. Jadi silakan. Tolong mic-nya dibawa ke belakang. Langsung ke jantung persoalan ya, Dinda ya. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armin, izin bertanya Pak Prof dan Pak Fadli. Jadi begini Pak, di dalam ilmu tasawuf itu kita kenal dengan ada ungkapan yang sangat terkenal itu man araf nafsahu araf rabbahu. Siapa yang kenal Tuhan dirinya, sesungguhnya dia mengenal Tuhannya. Dan saya langsung keingat ada pepatah yang sangat viral itu Pak. Ada pepatah yang sangat viral itu Pak, kenal maka tak sayang dan tak sayang maka tak cinta. Berarti Pak, saya langsung kepikiran dengan ayat 5 surah At-Tariq. Falyanzuril insana mimma khuliq. Siapa sesungguhnya atau eh, setiap manusia itu dianjurkan untuk mencari tahu siapa dirinya dan dari mana dia diciptakan begitu Pak. Jadi begini Pak, kalau kita yang sekarang sudah lama hidup di dunia, terus kita nggak kenal diri kita, otomatis kita nggak kenal Tuhan kita. Dan kalau kita nggak kenal Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang, tentu kita nggak akan dapat cintanya Tuhan begitu. Jadi Tuhan yang Maha Pengasih itu, meskipun dia pengasih, tapi kalau kita nggak kenal dia, berarti kita nggak akan dapat kasihnya. Meskipun kita setiap hari berdoa, sepanjang malam, tapi kalau nggak kenal Tuhannya, berarti kita nggak kenal Tuhan kita. Kita nggak kenal diri kita begitu. Jadi pertanyaan saya adalah, sebenarnya siapa kita, Pak? Artinya kita yang punya nama, siapa yang punya nama? Apakah ini yang punya nama Armin? Bukan, karena ini kan mukanya Armin. Apakah Armin itu ini? Bukan juga, karena ini kan dadanya Armin begitu. Jadi siapa sebenarnya Armin dan akan kemana dia habis ini begitu, Pak? Jadi itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Adinda Arming ini melo yang apa sih lolongan. Ya. Silakan Pak, silakan. Tolong mic diantarkan ke bagian Bapak sebelah.
Terima kasih, Pak Pahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya sangat beruntung pagi ini dari informasi sahabat saya Pak Sarifudin Penta. Berdatanglah Minggu pagi di sini. Alhamdulillah Pak Sarifudin Penta gitu. Jadi saya sangat tertarik dalam acara ini karena di umur saya yang 79 ini luar biasa bagi saya karena saya sangat dangkal sekali masalah pemahaman mengenai ini. Meskipun saya banyak mengikuti kajian-kajian buku seperti Qadir Jailani, ya, secara langsung dari Imam Besar Masjid Istiqlal, semua itu masalah tasawuf. Kemudian tadi sahabat senior saya Pak Rahman Geteng, kasih Pak, sudah menyinggung juga masalah keduniaan dan akhiratan itu disejarkan bagaimana. Mungkin yang bisa saya tanyakan pada kesempatan yang sangat mulia ini, tadi kan disinggung bahwa ini memperbaiki akhlak ya, dan ini syariat maupun tasawuf itu akan menjamin itu. Ada pertanyaan, apa yang salah kira-kira di sini? Apa yang benar kira-kira di sini? Di dalam perkembangan akhir-akhir ini, dunia Islam maaf ya, kita sangat diserang masalah korupsi. Dan di negara-negara non-Islam itu hampir murni tidak ada korupsi di situ. New Zealand misalnya, Singapura misalnya, itu mereka sedikit sekali maksudnya, begitu besar sekali di korupsi itu. Apa yang salah di sini? Apa yang salah di sini? Apakah di dalam pemahaman itu yang salah kita itu? Dan kita saya kira paling lengkap kita punya ajaran. Apakah cara pemahaman mengenai agama ini yang sangat rendah, kurang mengajarkan sampai mendalam, seperti agama-agama lain dengan tidak menyampaikan kita punya agama ini. Apa yang salah di sini? Apakah kiai-kiai kita di sini yang salah? Bagaimana memahami Islam itu supaya kita jangan berbuat salah? Itu yang saya sangat risaukan ini. Apa yang salah kita punya pemahaman ini? Sudah ada tasawuf, sudah ada syariat dan sebagainya. Apa yang salah di sini? Kok kita begini? Korupsinya besar sekali negara kita ini. Ini yang sangat saya ingin pertanyakan apa yang salah di sini, ya. Kemudian tadi sudah singgung sahabat senior saya Pak Rahman Geteng, Profesor Rahman Geteng tadi itu mengenai masalah keduniaan ini ya, keduniaan. Apakah dengan pemahaman kita ini, kira-kira apakah tidak akan terkebelakang kita punya langkah ke depan itu sehingga orang lain yang non memahami tasawuf ini, syariat ini akan lebih maju daripada kita ini. Dan saya kira kalau kita pahami ini, kita akan lebih maju mestinya itu. Ya Nabi, Rasulullah SAW itu perang jalan, dakwah jalan, maju mereka itu. Apa yang salah kita ini? Barangkali pemahaman kita ini, cara ahli kita ini mengajarkan kepada penganutnya itu adalah lemah. Lemah di dalam menyampaikan itu. Mungkin barangkali di sini yang perlu kita tingkatkan pemahamannya mereka itu bahwa beragama ini harus aktif, harus betul-betul menghayati agama ini sehingga kita betul-betul maju dan maju. Ini yang saya pikir. Karena banyak yang mau bertanya, saya kira itu dulu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Askin. Prof. Askin ini adalah guru besar dari Fakultas Hukum Unhas, kajian khusus pidana, yang sekarang ini sudah mulai beralih ke tasawuf, Prof, ya. Ya, baik. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Topik yang diangkat pada kali ke-9 ini tentang tasawuf. Saya hanya ingin mungkin saran sekiranya topik ini berkelanjutan tahap pertama untuk menuju ke tahap berikutnya, karena memahami tasawuf ini untuk sekali pertemuan sangat tidak memungkinkan.
Ya, apalagi yang dibahas tadi hanya mungkin dari segi sejarah. Yang saya pahami bahwa tasawuf ini adalah inti ajaran Islam. Jangan kita terkecoh bahwa orang yang bertasawuf meninggalkan dunia, tidak juga sebegitunya. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala tansa. Jadi paralel. Tasawuf ini saya kira untuk memahami lebih mendalam di pertemuan berikutnya mungkin perlu diceramahkan lagi tentang syariat, hakikat, dan ma'rifat. Tiganya itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena tanpa memahami ketiga elemen ini, syariat, tauhid, ma'rifat, kita sulit untuk mengetahui inti perjalanan hidup kita. Karena para tasawuf itu memahami bahwa seperti tadi katakan bahwa mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub. Yang kedua, berjalan menuju halik. Malah yang lebih ekstrim lagi, menyatu dengan halik. Nah ini, intinya ketiganya kita tidak bisa salahkan satu di antaranya. Makanya saya kira perlu juga kajian-kajian tentang bagaimana pemahaman ma'rifah kepada Allah. Karena itu intinya. Syariat kita, salat kita, puasa kita tanpa memahami siapa dia, seperti yang dikatakan Arkan tadi. Barang siapa memahami dirinya. Yang selama ini kita hanya memahami diri sebagai aku. Tapi aku yang bagaimana itu yang tidak terungkap dalam kajian mereka. Mudah-mudahan di kali berikutnya Ya. bisa dibahas lebih mendalam. Ya, secara paralel keempat unsur tadi syariah, tauhid, ma'rifah, hakikat. Barulah kita bisa menjalankan suatu tarikat. Karena tarikat yang serampangan juga melanggar syari. Iya. Hakikat yang serampangan juga bisa kufur. Iya. Ma'rifat yang tidak bisa juga menjadi musyrik. Baik. Jadi perlu beberapa tahapan. Mudah-mudahan di minggu-minggu berikutnya, insya Allah kita bisa pertahankan. Insya Allah saran Bapak dipertimbangkan ya. Tapi Pak, nama tak? Pak Ramli. Ya. Baik Bapak Ibu, saya pikir 4 dulu pembicara ini. Nanti dilihat situasinya apakah masih kita bisa bertahan pada sesi berikut ya. Baiklah, saya kira yang pertama untuk memberikan respon balik, saya persilakan dulu kepada Pak Fadli ya. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Tadi dikatakan bahwa tradisi tasawuf ini ataupun tarekat itu melemahkan posisi umat Islam. Melemahkan karena konsepsi suhud tadi. Atas pertimbangan itu ada seorang sufi pada pertengahan abad ke-19 ya, bernama Sayyid Muhammad Ali As-Sanusi, yang dilanjutkan oleh anaknya bernama Sayyid Al-Mahdi, kemudian diteruskan oleh anaknya Ahmad Asy-Syarif As-Sanusi, guru daripada Andre Gurutta Kiai Haji Muhammad Asad, guru daripada Andre Gurutta Haji Ambo Dale. Ahmad Asy-Syarif ini hidup pada masa transisi pemerintahan Utsmaniyah. Beliau menggagas gerakan Sanusiyah, merespon apa yang disampaikan tadi oleh guru kita Prof. Rahman. Bagaimana Islam kemudian melakukan tradisi tarekat ini, mendorong terjadinya islahiyah, perdamaian, islah di antara kelompok-kelompok Islam yang berkembang pada masa itu yang melemahkan eksistensi umat Islam. Tradisi tasawuf yang dikatakan beririsan dengan konsepsi Neoplato misalnya, ataupun Aristoteles, ataupun konsepsi yang dibangun oleh Al-Arabi, itu juga diure oleh Sayyid Muhammad Ali As-Sanusi dengan mendorong terjadinya tajdidiyah dalam konsep tasawuf. Itulah kemudian kenapa Sayyid Ahmad bin Idris
maupun muridnya Sayyid Muhammad Ali As-Sanusi itu memiliki posisi yang strategis di tengah menguatnya dominasi gerakan Wahabi pada masa itu. Padahal mestinya kan ditentang. Tapi Sayyid Muhammad Ali As-Sanusi malah justru mendapatkan tempat karena konsep tajdidiyah tadi. Bagaimana melakukan pembaharuan dalam tradisi tarekat dan tasawuf. Dan tidak hanya itu, dikatakan bahwa ada kemunduran umat Islam dalam tradisi ilmu pengetahuan. Murid-murid daripada Sayyid Muhammad Ali As-Sanusi ini umumnya adalah alim al-allamah, di mana mendorong tradisi intelektual di umat Islam yang mana memang mengalami kemunduran pada masa itu. Nah, saya kira apa yang dijelaskan tadi guru kita Pak Prof. Rahman itu memang menjadi fakta sejarah yang terjadi pada akhir abad 19, terutama menguat pada awal abad 20. Ini sebenarnya bukan di internal Islam. Ini kaitannya dengan tidak adanya kekuasaan yang menghimpun dan menguatkan umat Islam untuk kemudian kembali mengembangkan tradisi intelektual yang pernah terbangun. Bahkan dari beberapa yang saya baca, tradisi keilmuan ataupun tradisi sains dalam Islam itu justru didorong oleh mereka, oleh ulama-ulama, oleh ilmuwan-ilmuwan yang berafiliasi pada tasawuf dan tarekat. Karena apa? Karena mereka yang mendalami tasawuf itu bisa terbuka hijabnya dengan Allah. Sehingga secara epistemologis pengetahuan itu langsung diletakkan di hatinya. Dia tidak melalui proses pembelajaran. Pengetahuan itu langsung diberikan dari alam jabarut. Sehingga ada orang yang tidak pernah belajar bisa paham sesuatu. Bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat terhadap peradaban. Contoh misalnya Ibnu Sina, seorang dokter pada masanya, yang kemudian temuan-temuannya menjadi rujukan dokter-dokter modern pada hari ini. Al-Jabar misalnya, seorang matematikawan pada saat itu, di mana rumus-rumusnya menjadi rujukan pengembang ilmu pengetahuan teknologi pada masa ini. Jadi bagi saya, kalau ini didalami, maka itu akan membuka hijab, di mana kemudian kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan pengetahuan langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari alam jabarut. Saya kira nanti Prof. Azhar bisa menjelaskan ini, bagaimana pengetahuan tersebut secara epistemologis. Memang kalau berbicara tentang tasawuf, Pak, itu butuh orang yang memang memiliki pendalaman terhadap hal tersebut. Kalau saya ini kan pemerhati naskah, yang apa yang saya baca itulah yang saya sampaikan dari naskah-naskah lama yang ditulis oleh orang-orang tua kita. Memang berat untuk menjadi pada masa itu ya, sebelum gerakan Islahiyah Tajdidiyah dilakukan oleh Sayyid Muhammad Ali Sanusi, banyak ahli-ahli Sufi itu kemudian menghabiskan waktunya hanya di dalam kelambu dan lain sebagainya. Oleh karena itu Sayyid Muhammad Ali As-Sanusi membagi dua. Bagi mereka yang sibuk mutasabbib, itu cukup 100 kali saja membaca wirid. Tapi yang mutajarrid itu bisa sampai 1000, 2000, bahkan 70.000. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, karena mungkin setelah ini sudah ditutup, karena ya sedikit lagi saya ingin tambahkan, selain daripada wirid la ilaha illallah, astagfirullah misalnya, kemudian ya hayu ya qayyum yang dibacakan tadi pada